Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video ini bertemu dengan saya, Hikmah Nur Karim, dengan NIM 4001421030, lalu dengan kedua rekan saya, Siti Nur Aisyah, 240014211013, lalu dengan Nezwa Ardia, dengan NIM 4001421048. Nah, di video ini kita akan membahas tentang batas sorial, bahas tuntas materi soal tentang integral. Oke nih teman-teman, sebelum kita mulai ke materinya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, karena itu semua gratis, dan gak ada salahnya untuk kita saling membantu. Oke, kita langsung aja ke materi integral. Nah, apa sih pengertian integral itu? Integral yaitu suatu bentuk penjumlahan yang berkesinambungan atau kontinu yang merupakan turunan atau kebalikan dari turunan. Contohnya yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 5x menjadi f aksen x sama dengan 2x plus 5. Lalu ada fx sama dengan x pangkat 3 min 3x menjadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 3. Nah, gimana sih rumus dari integral itu? Nah, di sini ada 3 rumus. Untuk rumus yang pertama yaitu integral a dx sama dengan ax plus c. Lalu rumus yang kedua, integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, ini dengan syarat n-nya tidak sama dengan min 1. Lalu untuk yang rumus ketiga yaitu integral x pangkat min 1 dx sama dengan IN nilai mutlak dari X plus C. Nah, apa aja sih macam-macam integral itu? Yang pertama ada integral tak tentu. Integral tak tentu yaitu bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai antiderivatif integral tak tentu atau indefinite integral. Antiderivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru dengan rumus integral f aksen x dx sama dengan fx plus c. Dengan C adalah konstanta integrasi. Lalu bentuk integral yang kedua yaitu integral tentu. Berbeda dengan integral tak tentu, pada integral tak tentu hasil akhirnya masih berupa fungsi. Integral tentu adalah bentuk integral yang hasil integrasinya berupa nilai tertentu. Bentuk umumnya yaitu integral dengan batas atas X sama dengan B, batas bawah X sama dengan A, f aksen X dx sama dengan integral dengan batas atas B, batas bawah A, f aksen X dx menghasilkan fx dengan batas atas B, batas bawah A, fb min fa. Lalu contoh soal yang pertama, jika suatu kawat yang panjangnya 2 satuan mempunyai kepadatan alfa X sama dengan akar X pada sebuah titik yang jauhnya X satuan dari salah satu ujungnya. Berapakah jarak dari ujung tersebut ke pusat massa? Penyelesaiannya yaitu diketahui panjang kawat 2 satuan, kepadatan alfa X sama dengan akar X, ditanya jarak dari ujung ke pusat massa. Pembahasannya yaitu X bar sama dengan integral batas atas 2, batas bawah 0, X akar X dx dibagi integral batas atas 2, batas bawah 0, akar X dikali dx. Menghasilkan integral batas atas 2, batas bawah 0, X dikali X pangkat setengah dx dibagi integral 2 dengan batas atas 2, batas bawah 0, X pangkat setengah dx. Menghasilkan integral 2 dengan batas atas 2, batas bawah 0, X pangkat 3/2 dx dibagi integral dengan batas atas 2, batas bawah 0, X pangkat setengah dx. Menghasilkan integral 2/5
X pangkat 5/2 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Dibagi integral 2/3 X pangkat 3/2 dengan batas atas 2, batas bawah 0. Hasilkan integral 2 dengan batas atas 2, batas bawah 0, X pangkat 3/2 dx dibagi integral dengan batas atas 2, batas bawah 0, X pangkat setengah dx. Menghasilkan integral 2/5 X pangkat 5/2 dx dengan batas atas 2 dan batas bawah 0. Dibagi integral 2/3 X pangkat 3/2 dengan batas atas 2, batas bawah 0. Menghasilkan 2/5 X kuadrat akar X dengan batas atas 2, batas bawah 0, dibagi 2/3 X akar X dengan batas atas 2, batas bawah 0, menghasilkan 2/5 4 akar 2 dibagi 2/3 2 akar 3. Hasilnya adalah 10 satuan. Jadi jarak dari ujung ke pusat massa adalah 10 satuan. Untuk soal yang nomor 2, luas yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 3 dengan garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 3, sumbu X adalah, untuk pembahasannya yaitu integral dengan batas atas 3. Karena di soal yang menjadi B adalah X sama dengan 3, maka ditulis 3. Untuk batas bawahnya itu 0, karena dalam soal yang menjadi A adalah X sama dengan 0. Untuk fx-nya dapat ditulis dari sini, yaitu X kuadrat min 2X plus 3 dx. Kemudian kita integralkan menjadi 1/3 X pangkat 3 min 2/2 X kuadrat plus 3X. Dengan batas atas 3, batas bawah 0. Lalu kita dapat menyederhanakannya menjadi 1/3 X pangkat 3 min X kuadrat. Karena 2/2 hasilnya 1, maka tidak usah ditulis. Plus 3X dengan batas atas 3, batas bawah 0. Kemudian kita masukkan nilainya. 1/3, 3 pangkat 3. Karena batas atasnya 3, maka nilai X-nya juga 3. Min X pangkat 2. Maka menjadi 3 pangkat 2 plus 3X menjadi 3 kali 3 dengan batas atas 3, batas bawah 0. Kemudian kita dapat menghitungnya. 1/3, 3 pangkat 3 itu 27. Min 3 pangkat 2 itu 9, plus 3 kali 3 itu 9. Min 0. Karena batas bawahnya itu 0, maka nilai X-nya juga 0. Jika dijumlah, maka akan menghasilkan 9 satuan luas. Jadi, luas yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 3 adalah 9 satuan luas. Untuk soal yang nomor 3, volume benda putar dari daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 3X plus 2, X sama dengan 1, dan X sama dengan 2. Diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah, untuk pembahasannya, karena volume, maka ditulis V, sama dengan N, dengan integral batas atas B, batas bawah A, Fx kuadrat dx. Sama dengan, untuk N-nya berupa Pi. Integral, karena batas atasnya itu B, dan di soal diketahui bahwa B itu X sama dengan 2, maka ditulis 2. Untuk batas bawahnya itu A, karena di soal yang menjadi A adalah X sama dengan 1, maka yang ditulis adalah 1. Untuk Fx-nya itu 3X plus 2, maka Fx kuadrat menjadi 3X plus 2 kuadrat dx. Kemudian dapat dijelaskan Pi integral dengan batas atas 2, batas bawah 1, untuk 3X plus 2 kuadrat dihasilkan 9X kuadrat plus 6X plus 6X plus 4 dx. Kemudian kita dapat menjumlahkannya menjadi Pi integral dengan batas atas 2, batas bawah 1,
9x kuadrat plus 12x plus 4 dx. Lalu kita dapat mengintegralkannya menjadi pi 9/3 x pangkat 3 plus 12 per 2x kuadrat plus 4x dengan batas atas 2, batas bawah 1. Kita memasukkan nilainya menjadi pi 9/3 itu hasilnya 3 dikali 2 pangkat 3 karena batas atasnya 2 maka nilai x-nya juga 2 plus 12 per 2 hasilnya 6 x kuadrat menjadi 2 pangkat 2 plus 4x sama dengan 4 kali 2 min 3 kali 1 pangkat 3 karena batas bawahnya 1 maka nilai x-nya juga 1 plus 6 kali 1 pangkat 2 plus 4 kali 1. Kemudian kita dapat menjumlahkannya menjadi pi untuk hasil yang ini hasilnya 56 min untuk hasil yang kanan itu 13. Untuk hasil akhirnya yaitu 43 pi satuan volume. Jadi volume benda putar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat adalah 43 pi satuan volume. Oke nih teman-teman, gimana? Kalian udah ngerti atau belum? Kalau misal kalian ada yang belum ngerti, bisa kalian tanyain di kolom komen ya guys. Oke, segitu aja dari kita. Semoga bermanfaat dan kita minta maaf jika ada kesalahan penulisan dan pengucapan. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.